beberapa dari Anda akan menikmati kesuksesan. Cancer di bulan ini ada pihak-pihak yang sepertinya ingin sedikit mengganggu hubungan asmara kalian. Leo ini orangnya keras kepala, tapi kalau saya lihat Leo ini sangat pekerja keras. Nah, kalian semua yang berbintang Aries, kalian akan mendapatkan sejumlah uang mendadak di Agustus ini nanti. Aries, Pisces, Leo, Aquarius. Bintang saya, rasi bintang. Inilah ilmu tua peradaban kuno yang sudah dipercaya umat manusia ribuan tahun yang lalu. Yang percaya terhadap konstelasi bintang di angkasa yang dianggap bisa mempengaruhi hidup umat manusia saat itu. Bahkan dipercayai hingga sekarang. Walaupun ilmu-ilmu astrologi tidak mendapat pembenaran secara ilmiah oleh para astronom, tetapi astrologi ini memiliki tempat tersendiri yang dianggap bisa membantu menjadi guiding umat manusia dalam aspek semacam ramalan begitu. Nah, soal ramalan astrologi ini di 1 tahun terakhir menurut Google Trends ini juga mendapat porsi tersendiri, mencapai puncak tertingginya di tengah pandemi ini karena orang-orang mencari pembenaran terhadap nasibnya. Dan ini juga bermanfaat juga ternyata bagi para astrologer yang meraup pundi-pundi uang. Nah, saya ingin mencoba mencari tahu ramalan untuk rasi bintang saya, Aquarius, itu seperti apa. Saya akan tanyakan ke astrologer teman saya. Hai Bijo, ngomong-ngomong soal zodiak ramalan, Google Trends loh yang bilang di tahun 2020 kemarin, nggak tahu gara-gara pandemi atau bukan ya, jadi memuncak tuh, jadi ya? banyak sekali yang masuk ke Google search engine di situ. Kenapa kira-kira? Mungkin karena during the situation orang semakin ingin mendalami diri dia. Astrologi ini bisa membantu kita juga kayak mungkin karena dampak apa yang harus kita lakukan gitu dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya, dimana orang mungkin kegiatan atau aktivitasnya lumayan adaptatif gitu ya Mas. Nah, rata-rata yang paling dicari ketika membuka astrologi, ramalan atau zodiaknya gitu. Info apa? Sebenarnya kalau orang-orang rata-rata mencari tentang convince, merasa dipastikan kalau saya nih beneran seperti ini loh individunya gitu. Ingin mendapat pengakuan gitu. On anything atau specifically biasanya ya asmara atau mungkin ada hal lain? Asmara yes, karir juga atau luck lah. Bagaimana cara Bijo kalau bahasa saya menerawang seseorang berdasarkan astrologinya masing-masing? Kita bisa melihat peta lahir seseorang itu lewat digital, jadi kita bisa dihitung. Lalu kita sebagai praktisi astrologi gitu, saya nanti melihat seperti potensinya, tantangannya. Bijo udah pegang dong tanggal lahir saya, jam lahir saya, tempatnya di mana, apa bacaannya? Jadi mungkin untuk memberikan pencerahan gitu ya. Jadi aku lebih seneng kalau misalnya orang ngomongnya zodiak gitu. Tapi sebenarnya yang betul adalah sun sign atau tanda matahari lah bahasa awamnya. Sun sign, iya, karena berdasarkan peredaran matahari ya. Betul. Waktu aku lihat peta lahirnya Mas Wahyu ini memiliki matahari di Aquarius dan di rumah ke-12 gitu. Jadi dalam karena penempatan matahari ini, hal ini membuat Mas Wahyu pernah dihadapi dengan masa-masa yang harus mengubah sesuatu yang konvensional menjadi lebih kreatif dalam hidup gitu. Seperti dulu pernah mungkin mengalami masa-masa lebih bersembunyi, lebih hidden, lebih nggak pede, tapi sekarang bisa jadi news anchor yang luar biasa. Oke, Bijo. Udah stop di situ, biar nanti menjadi rahasia misteri yang mungkin nanti akan saya cari jawabannya sendiri. Nah, Bijo pernah meleset nggak membaca zodiak seseorang? Sebenarnya lebih ke possibilitiesnya banyak gitu dan tergantung pada individu tersebut
mensiasatinya seperti apa. Nah, belum lagi ada orang yang percaya dan nggak percaya kan, atau in between gitu, setengah-setengah itu Yes. bagaimana? Oke, astrologi bukan sesuatu untuk kita percaya, tapi sesuatu yang bisa kita pelajari untuk memahami diri sendiri dan orang lain lebih dalam. Karena balik lagi belakangnya logi, logos yang artinya ilmu. Kalau sepemahaman saya, ilmu astrologi ini kan tidak hanya yang sekarang secara praktikal itu diyakini oleh ya globally gitu ya, western lah ya stylenya. Iya. Tapi kan kita juga ada, kita Jawa juga punya, dan Cina juga punya, primbon segala macam. Apa bedanya dengan astrologi western ini? Oke, jadi sebenarnya memang astrologi ini adalah bahasa alam yang disimbolkan ya, aku bisa bilang seperti itu. Pendekatannya yang berbeda sehingga menjadi local wisdom di beberapa culture. Nah, Jadi sebenarnya kebetulan aku praktisi tropical yaitu western astrologi dan juga Pakce basic feng shui yang basicnya Chinese astrologi. Jadi memang pendekatannya saja yang berbeda, tapi sebenarnya di tengah-tengah atau di dalam itu memiliki benang merah yang sama. Oke. Thank you, Bijo. Sehat-sehat ya, Yes, sukses thank selalu you. ya. Ketika ilmu astrologi berkembang di Babilonia, masyarakat sana memang kerap mempercayai benda-benda langit menjadi dewa-dewi yang bisa memprediksi atau meramal masa depan mereka terkait aktivitas keseharian masyarakat di sana. Kemudian seiring waktu berjalan, astrologi ini berkembang juga di Mesir kuno dan akhirnya berkembang pesat lagi di Yunani. Muncullah kemudian istilah zodiak yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu zodiakos cyclos, yang artinya adalah lingkaran hewan. Karena itu kita lihat rasi-rasi bintang itu direpresentasikan lewat gambar-gambar hewan. Walaupun tidak semuanya hewan. Bintang saya, Aquarius, itu tidak bergambar hewan tetapi juga manusia dengan air. Nah, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, sampailah sekitar abad 17 atau di tahun 1600-an, di Eropa saat itu ilmu astronomi dan astrologi semakin berkembang. Namun, saat itu ilmuwan kita tahu saat itu banyak sekali muncul astronom-astronom terkemuka di dunia yang mencari jawaban dan ternyata tidak bisa ditemukan secara valid, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ilmu astrologi itu. Sehingga saat itu ilmu yang tadinya memiliki satu akar yang sama ini mulai terpisah. Walaupun sekarang masih tetap berkembang dan banyak diyakini oleh banyak suku dan bangsa di dunia. Nah, saya ingin tanyakan hal ini ke seorang ahli astronomi, Pak Thomas Jamaluddin. Jadi bagaimana ilmuwan seperti Anda, ahli astronomi, melihat ilmu astrologi? Ya, astrologi itu mungkin lebih cenderung disebut sebagai budaya. Hasil kreasi masyarakat masa lalu dalam memaknai benda-benda langit. Astrologi memandang benda-benda langit memberikan isyarat tertentu atau memberikan kekuatan yang dianggap mempengaruhi kehidupan manusia di bumi. 7 benda langit utama, matahari, bulan, kemudian planet-planet, itu sejak lama sudah dianggap terkait atau berasosiasi dengan suatu kekuatan, mungkin sebagai dewa yang mempengaruhi kehidupan manusia dari hari ke hari. Konfigurasi bulan, matahari, kemudian dengan planet-planet bersama dengan rasi-rasi bintang, itu yang melahirkan konsep ramalan astrologi. Dan astrologi kalau dibandingkan dengan astronomi tentu berbeda. Astronomi mempunyai metode yang tersistematik sebagai metode ilmiah, sedangkan astrologi tidak ada sistematik yang dapat disebut sebagai metode ilmiah. Kalau zaman dulu, manusia kuno zaman dulu itu melihat peredaran bintang alam itu untuk memprediksi alam, pergerakan alam, siklus musim untuk keperluan kehidupan mereka saat itu. Ya, peredaran bumi mengitari matahari yang tampak sebagai peredaran matahari mengitari bumi dan perjalanannya dalam setahun melewati 12 rasi. Itu memang kemudian dikaitkan dengan perubahan musim untuk kebutuhan pertanian atau kebutuhan pelayaran.
Demikian juga peredaran bulan dengan keteraturan perubahan bentuk-bentuk atau fase-fase bulan, mulai dari bulan sabit, setengah, kemudian purnama, kemudian kembali lagi setengah, dan akhirnya bulan sabit tua. Keteraturan itu digunakan untuk pembuatan kalender. Nah, namun terkait dengan konfigurasi planet dan rasi-rasi bintang, ini pun secara astrologi dimaknai dengan makna tertentu. Biasanya diramalkan ketika konfigurasi planet tertentu dengan rasi tertentu, maka kemudian ditafsirkan ini bakal terjadi bencana untuk beberapa waktu mendatang. Atau mungkin ditafsirkan bakal ada pergantian pimpinan negara. Atau mungkin sesuatu yang dianggap perlu menjadi perhatian bagi masyarakat. Tapi sebenarnya nggak salah juga kan ilmu astrologi ini kalau mau kita yakini, Mas? Ya, terkait dengan keyakinan tentu kembali kepada individu masing-masing. Seperti halnya kepercayaan yang ada di masyarakat terkait dengan fenomena-fenomena tertentu di masyarakat. Jadi itu keyakinan yang tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dipaksakan. Ya, diserahkan aja kepada masing-masing untuk mempercayainya atau tidak mempercayainya. Oke, terima kasih Pak Thomas sudah bergabung di 15 Minutes. Meski tidak mendapat tempat di ilmu pengetahuan, tidak bisa dibuktikan secara valid secara ilmu astronomi, ilmu astrologi ternyata semakin mendapatkan tempat di hati publik. Dimulai di Inggris, misalnya di tahun 1930, ada seorang astrolog di sana yang bernama R.H. Naylor yang bisa dengan tepat memprediksi garis hidup Putri Margaret, adik dari Ratu Elizabeth yang sekarang masih menjabat di Inggris, berkuasa di Inggris. Dan kemudian ini membuat koran-koran lain saat itu di Sunday Express. Kemudian seiring berjalannya waktu, koran-koran di Inggris bahkan di dunia juga ikut tertular untuk membuat satu rubrik khusus sesuai zodiak. Sampai sekarang di platform-platform digital atau di media sosial juga berkembang konten-konten yang membahas soal zodiak atau horoskop. Bahkan sampai munculkan selebritas-selebritas baru di TikTok misalnya karena konten mereka yang membahas soal zodiak. Begini nih kelakuan zodiak kalau lagi marah. Baiknya ku pergi. Don't be happier. Ini nih pekerjaan yang cocok sama zodiak kamu. Capricorn cocok untuk menjadi penasehat keuangan. Pisces, kamu kreatif dan percaya diri. Nah, sebenarnya saya penasaran juga kenapa sih kita umat manusia ini bisa percaya atau mungkin banyak juga yang menggantungkan sepenuhnya hidupnya berdasarkan dari prediksi atau ramalan zodiak itu. Seorang ahli psikologi punya jawabannya, bukan? Kan pertama mesti dilihat dulu apakah mereka itu betul-betul menggunakan astrologi sebagai pegangan, patokan, atau mereka cuma senang-senang aja. Kalau saya lihat dari gejala-gejala yang umum tuh banyak mereka ya tidak sungguh-sungguh menggantungkan harapan pada astrologi, lebih ke mereka mencari-cari yang bagus aja. Tapi ada juga yang memang percaya pada astrologi yang memang betul-betul menggantungkan tindakan-tindakannya itu. Sebenarnya manusia itu butuh punya kebutuhan akan kepastian akan orientasi dari tindakan, termasuk dalam konteks astrologi. Mereka membutuhkan ramalan itu untuk memberikan kerangka orientasi supaya mereka bisa antisipasi dan merencanakan tindakan-tindakan apa yang akan diambil ke depannya gitu. Kalau mereka tidak bisa punya kerangka orientasi itu, tidak bisa menentukan rencana dan tidak bisa membayangkan apa yang harus dilakukan, itu merasa nggak nyaman, mereka merasa gamang, merasa tidak stabil, tidak ajak, dan itu rasanya tidak enak ya. Oke, ini saya sedang membuka satu aplikasi soal daily horoscope yang sudah diunduh oleh ribuan orang. Karena sudah banyak pilihan sebenarnya aplikasi yang bertebaran di sistem operasi di smartphone. Dan ini soal daily horoscope rasi bintang atau zodiak saya, Aquarius, yang meminta saya hari ini untuk bisa lebih semangat lagi menularkan energi-energi yang positif, yang playful kepada rekan kerja, kepada anggota keluarga atau siapapun agar hidupnya bisa lebih bersemangat lagi, bisa lebih ceria lagi. Nah,
untuk urusan percaya atau tidak percaya, saya kembalikan ke Anda. Kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Saya Wahyu Woho. Bye-bye. Metro TV,